Thank you Jesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi nyanyikan kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita nyatakan sekali lagi kepada Tuhan, kekuatan di hidupku, ya Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Amin. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Waktu kami berseru dan berharap dalam Yesus. Sungguh kau ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dimanapun saudara berada bersama-sama. Kami tahu di hadirat-Mu
ada kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami disegarkan. Jiwa yang letih lesu disegarkan kembali. Di hadirat-Mu yang putus pengharapan, kami dapat pengharapan yang baru. Bahkan di hadirat-Mu ada mujizat, ada kesembuhan bagi yang sakit secara fisik. Di hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami alami, dilingkupi dalam hadirat-Mu sendiri. Engkau hadir dalam hidup kami dan memberkati setiap kami. Sekarang Tuhan, Engkau akan terus mengajar dan menuntun kami di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Makasih Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam terjemahan yang dikatakan Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Artinya Bapa di surga itu mencari penyembah. Yang dicari itu pribadinya, orangnya, penyembahnya. Bukan sekedar penyembahannya. Penyembahannya nomor 2. Yang dicari penyembahnya. Anda dan saya. Saudara di rumah-rumah juga. Kita yang dicari oleh Bapa di surga. Kalau hidup kita ini benar, kita ini berkenan, maka penyembahan kita otomatis benar dan berkenan. Saudara, banyak manusia ya atau banyak gereja atau pribadi orang Kristen itu senang memuji menyembah karena memang senang musik, suka nyanyi. Tapi sebetulnya bukan itu yang utama. Yang utama di mata Tuhan itu pribadi Anda dan saya. Tuhan itu merindukan kita itu bergaul dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Itulah seorang penyembah yang memiliki gaya hidup yang selalu mau menyenangkan Tuhan. Yang mau bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Melewati hari-hari hidupnya bersama dengan Tuhan. Itulah seorang penyembah. Dan karena dengan siapa saudara dan saya berjalan, saudara dan saya akan melihat luar biasa Tuhan bekerja. Saudara, sometimes di dunia ini orang tuh sering memuji seseorang yang kalau dia jalan dengan seorang terkenal. Jadi kalau saudara jalan sama orang terkenal, pejabat, atau mungkin selebriti terkenal, lalu orang akan memuji saudara, wah kerennya lu jalan sama si ini gitu ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya beritahu, kalau saudara jalan sama Tuhan itu jauh lebih keren. Bisa katakan amin. Karena kalau jalan sama Tuhan bukan soal keren, tapi engkau akan lihat kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Pembelaan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman kami berkata, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhanku terlebih kami punya besar. Tuhan yang terlebih besar dari apapun. Bawa kami melangkah, melewati hari-hari hidup kami, berjalan dengan Engkau dan melihat pertolongan-Mu selalu. Thank you Jesus.
iman kita nyatakan bersama-sama sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar ya Yesus Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyembah Bapa itu di dalam roh dan dalam kebenaran. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Karena Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh. Untuk saudara bisa connect dalam penyembahan, dalam hubungan relationship dengan Tuhan, kita harus penuh Roh Kudus. Karena itu biar hari-hari ini kita minta Roh Kudus penuhi saya, supaya saudara dan saya bisa berjalan dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan syarat yang kedua, di dalam kebenaran. Mari kita menguduskan hidup kita, mau sungguh-sungguh. Dan saya percaya kita bisa dimampukan hidup dalam kebenaran juga karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah saudara, Alkitab mengajar kita seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berjalan dengan iman. Katakan sama-sama iman. Saudara dikasih Tuhan, menyembah Tuhan itu memerlukan dasar iman dalam hidup kita. Kita mempercayai bahwa ada kuasa di dalam pujian penyembahan kita. Kenapa kita percaya? Karena firman Tuhan menyatakannya. Saudara, iman itu beda dengan sekedar percaya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita cuma berharap, kita belum tahu bakal jadi apa enggak. Tapi kita percaya karena Tuhan sanggup, itu pasti terjadi. Dan iman juga berkata bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat sesuatu terjadi. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan melakukan itu. Kita belum melihat atau secara kasat mata kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan hadir. Dari mana? Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian. Jadi iman itu dasarnya karena kita percaya firman Tuhan. Sekalipun kita belum lihat, sekalipun belum terjadi, kita percaya. Karena iman kita itulah sesuatu terjadi. Saya beritahu saudara, Tuhan menjawab doa Anda, doa saya. Tuhan menjawab setiap permohonan kita. Bukan karena dia lihat kita perlu. Bukan karena saudara dan saya butuh sesuatu. Sekedar butuh ya kalau Tuhan tolong puji Tuhan. Nah, kalau enggak ya nanti tunggulah. Bukan itu. Tuhan itu menjawab kita karena dia lihat iman kita. Firman Tuhan berkata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi hendak melihat adakah iman di bumi. Waktu saudara mungkin ibadah atau saudara di rumah sendirian sedang memuji Tuhan. Mungkin sedang menaikkan permohonan dan di dalam dirimu percaya Tuhan sedang berbuat sesuatu. Percaya dengan iman kau pasti menerimanya. Alkitab berkata engkau pasti menerimanya. Dan itu pasti terjadi. Walaupun saudara cuma di rumah sendirian.
Saudara dikasih Tuhan, saya dengar banyak sekali mujizat. Setiap hari saya mendengar kesaksian. Setiap kali saya dikirim via DM atau ditulis di kolom komen bagaimana mereka yang mengalami mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semua karena iman, mempercayai kehadiran Tuhan. Berjalan, bergaul dengan Tuhan, kita juga percaya dengan iman. Hanya dengan iman saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Karena iman saudara berkata, Tuhan hadir. Waktu aku menyembah, aku memuji Dia, Tuhan hadir. Saudara, karena itu mungkin orang dunia lihat kamu seperti orang gila lagi ngomong sendirian. Enggak, gue lagi ngobrol sama Tuhan, lagi doa. Saudara, orang bilang, doa mah di gereja. Enggak, Alkitab bilang enggak. Tuhan bilang kepada perempuan di Samaria, kamu dulu diajarin menyembah Tuhan harus di gunung ini, di gini. Tapi Tuhan bilang enggak, saatnya akan datang. Sudah tiba sekarang. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Enggak lagi bergantung tempat. Saudara, di jalan dimanapun, mari bangun hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat menyertai perjalanan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Itu dikatakan tentang dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu. Telah engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Ya, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini bicara pujian penyembahan sebagai senjata rohani. Mengalahkan musuh. Dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak musuh, Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan itu. Nah, dasar kekuatan ini diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 21. Tuhan Yesus mengutip ayat tadi. Kejadiannya demikian. Ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, menguduskan bait Allah. Ya, kemudian sesudah bait Allah itu dikuduskan, Tuhan Yesus masuk. Dan semua orang memuji-muji Dia. Semua sedang memuji-muji Allah juga. Dan terjadi mujizat-mujizat. Saudara, dikatakan di ayat 14, Matius 21, ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Ketika Tuhan menguduskan bait Allah, kesembuhan terjadi. Mujizat-mujizat terjadi. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus itu. Dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Ini imam-imam ahli-ahli Taurat ngelihat gini, apa sih ini? Apa sih ini? Apalagi anak-anak kecil memuji-muji Hosana bagi anak Daud. Makin kesel imam-imam. Lalu Tuhan Yesus kasih penjelasan. Di ayat yang 16. Lalu mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Mungkin mereka kesel. Hosana bagi anak Daud. Siapa nih berani-beraninya bilang anak Daud? Daud itu kan raja. Raja yang sangat terkenal dalam sejarah bangsa Israel. Kok bisanya Yesus disebut Yesus anak Daud? Imam-imam ahli-ahli Taurat makin kesel gitu. Lalu Tuhan Yesus bilang begini. Kata Yesus kepada mereka. Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Engkau telah menyediakan puji-pujian. Katakan puji-pujian. Puji-pujiannya di garis bawah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama dengan apa yang dikatakan di Mazmur 8 ayat 3 tadi. Tentang dasar kekuatan. Saya beritahu saudara, ada dasar kekuatan. Ada power, ada dunamis, ada kuasa. Dan foundationnya, itu adalah puji-pujian. Waktu kita memuji-muji Tuhan, kita sedang meletakkan satu dasar kekuatan. Untuk menghancurkan musuh, untuk melawan musuh. Karena dengan puji-pujianlah tembok Yeriko diruntuhkan. Karena dengan puji-pujianlah musuh yang begitu besar yang menghadang Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Mereka tidak bisa dikalahkan. Tapi justru Yosafat dengan puji-pujian memenangkan peperangan di mana Tuhan berperang bagi mereka. Dan mereka menjarah begitu banyaknya. Saudara, ada kemenangan.
Saya mau katakan, bagaimana saudara berjalan bergaul dengan Tuhan, itu melalui puji-pujian. Waktu kita banyak memuji menyembah Tuhan, saudara akan melihat kuasa itu, kekuatan itu terjadi dalam hidupmu. Saya terlalu banyak mendengar kesaksian. Mereka yang waktu memuji-muji Tuhan, mujizat terjadi. Waktu mereka memuji-muji Tuhan, kesembuhan terjadi. Waktu mereka memuji-muji Tuhan, pertolongan Tuhan datang. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, pintu dibuka. Saya percaya itu terjadi. Kalau orang lain ditolong, Anda juga pasti ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa kekristenan kita bukan kekristenan karena sebuah tradisi atau oh ya karena KTP saya Kristen, bukan. Tapi kekristenan yang sejati waktu kita hidup jadi penyembah, yaitu orang yang mau berjalan dengan Tuhan. Mau bergaul dengan Tuhan setiap hari. Pulang dari tempat ini, kita punya komitmen. Tuhan, saya mau menjadi penyembah yang benar. Yang berjalan dengan Tuhan. Ada berapa banyak yang mau di tempat ini? Oh puji Tuhan, yang ada di rumah-rumah juga, angkat tangan. Dengan iman, engkau berkata, Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Banyak kita berfokus kepada masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Tapi saya beritahu saudara, jangan fokus ke situ. Fokus pada hubunganmu dengan Tuhan. Waktu engkau fokus berjalan dengan Tuhan, dengar, Dia yang akan membela saudara. Dia yang akan membuat mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Saudara, kalau kita jalan sama Tuhan, hal-hal yang ajaib akan terjadi. Jadi saudara, jangan fokus pada keadaan. Keadaan mungkin sulit, sukar. Saya banyak mendoakan dan memberikan nasihat kepada mereka yang mungkin datang dengan keadaan pergumulan. Pak, keadaan saya udah gak mungkin lagi. Ini semua, kamu bilang gak mungkin. Karena kamu jalan sendirian. Mulai sekarang jalan sama Tuhan. Fokus pemulihan hubunganmu sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh bertobat terhadap sesuatu, bertobat. Supaya bisa jalan sama Tuhan. Fokus pada hubunganmu. Bagaimana doa, penyembahan. Bagaimana tiap-tiap hari bergaul dengan Tuhan. Fokus kepada itu. Dan ketika engkau fokus, engkau lihat nanti masalah demi masalahmu selesai satu persatu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Apa yang saya ucapkan, saya sudah dengar dari banyak orang yang menuliskan kesaksian mereka. Karena itu saya percaya, waktu kita bersama dengan Tuhan, tidak ada satu perkara pun yang tidak mungkin Tuhan sanggup kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biar musik dengan lembut, mari kita berdoa saudara, dimanapun kau berada, apapun keadaan yang kau sedang hadapi, kau cukup menengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, taruh satu tangan di dada atau di bagian tubuh yang sakit. Percaya, waktu kau buat keputusan berjalan dengan Tuhan, berjalan dalam roh, membangun hubungan dengan Tuhan, tangan Tuhan membela kita. Mujizat masih ada buat saudara. Mujizat masih terjadi hari ini, besok, minggu ini. Tuhan mau buat perkara ajaib supaya namamu semakin dipermuliakan melalui hidup saudara. Supaya nama Yesus dipermuliakan lebih lagi. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian. Karena firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kuasa Tuhan nyata. Menjadi bukti kebesaran-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sekali lagi, katakan. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Terjadilah pada kami Tuhan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan Kau dalam hidup kami. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Ya, sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji. Kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian kami. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan beri kami kemenangan. Kemenangan terjadi di. Taruh tangan di dada, katakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan